Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Ini memang berdampingan dengan dunia gaib. Namun semua punya kehidupan masing-masing yang sudah semestinya tak boleh saling ganggu. Akan tetapi, ada saja manusia yang nekat bersekutu dengan makhluk halus atau bangsa jin demi memenuhi ambisi atau keserakahannya. Padahal ada konsekuensi berat yang harus ditanggung oleh si pelaku. Seperti pengalaman saudara sepupuku yang bernama Yoyo. Sekitar 10 tahun yang lalu, waktu itu dia dan keluarga kecilnya masih tinggal di rumah kontrakan di Desa Gading di Kabupaten M. Sepupuku ini mencari nafkah sebagai tukang servis elektronik. Rumah kontrakan yang dia tinggali sekaligus berfungsi sebagai tempat kerjanya. 5 tahun ia tinggal di sana, pelanggan yang memakai jasanya tidak pernah surut. Bahkan semakin hari semakin ramai. Sepupuku ini memang orangnya ramah dan sangat amanah. Ia selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Merasa sudah sangat cocok dengan tempat tersebut, Yoyo berniat membeli rumah tersebut. Maka berangkatlah ia ke rumah pemilik rumah kontrakan yang tak jauh dari situ. Ia mengutarakan niatnya untuk membeli rumah itu. Sesampai di rumah pemilik kontrakan, ternyata sudah ada Pak Mur, tetangga yang tinggal di sebelah kontrakan Yoyo yang mempunyai maksud sama dengan sepupuku ini. Pak Mur itu bermaksud membeli rumah kontrakan untuk dijadikan kos-kosan. Si pemilik kontrakan jadi serba salah, namun ia lebih memilih sepupuku yang membeli rumahnya. Alasannya sih karena memang sudah tinggal cukup lama di rumah itu. Lagi pula masa sewanya tinggal beberapa bulan lagi. Kasihan Yoyo Mur, kalau harus pindah-pindah lagi, katanya. Kamu kan ada tanah gak jauh dari sini, bisa lah itu dibangun kos-kosan. Gimana? Ya sudahlah, gak apa-apa Pak. Daripada nanti aku juga gak enak sama si Yoyo, jawab Pak Mur. Saat itu Pak Mur itu terlihat legowo. Namun beberapa hari berikutnya ia mulai menunjukkan sifat aslinya. Pertama, ia mulai protes jika ada pelanggan parkir hingga masuk ke pelataran rumahnya. Kedua, Pak Mur menyebarkan berita yang menjelek-jelekan sepupuku dan selalu menampakkan wajah tak menyenangkan. Terakhir yang paling horor, ia mulai meneror dengan cara halus agar Yoyo dan keluarganya ini gak kerasan tinggal di situ. Jadi, setiap di atas jam 11 malam, terdengar suara anak ayam yang dekat sekali. Padahal Yoyo maupun para tetangga itu gak ada yang memelihara anakan ayam. Hal ini sudah ditanyakan oleh Yoyo ke tetangga kanan dan kiri rumah. Konon suara anak ayam di malam hari ini memang menandakan kehadiran makhluk astral, khususnya kuntilanak. Memang hawa rumah kontrakan itu berubah jadi tidak nyaman. Ria, istri Yoyo pun mulai merasakan hal-hal ganjil. Mulai dari hawa yang mungkin menyebabkan mereka saling bertengkar, cekcok yang gak tahu jelasnya atau mungkin sebab dan akibatnya apa. Kemudian anak Yoyo yang paling kecil sering diganggu. Mungkin seringnya itu si anak Yoyo ini lebih suka menangis yang gak tahu sebabnya kenapa. Kemudian kalau di malam hari hawanya itu sangat panas, gerah. Padahal waktu itu sudah mulai turun hujan. Yang otomatis kalau semisalnya logika hujan turun, jadi hawanya ini juga ikutan dingin. Tapi tidak dengan rumah Yoyo. Rumah Yoyo sangat panas. Seakan-akan
Waktu malam hari dan posisi hujan itu seperti keadaan di siang hari panasnya. Salah satunya sering terjadi aroma tidak enak di rumah Yoyo. Mas, kamu mencium bau busuk nggak? Tanya Ria mendekati Yoyo yang sedang memperbaiki televisi. Iya ya, bau apa ya? Aku kira tadi itu bangkai tikus. Cuma aku cari-cari itu nggak ada. Mungkin kan aku pikir penciumanku aja yang terganggu. Ternyata kamu juga ngecium bau yang nggak enak ya? Sahut Yoyo. Sudah sering loh ini, tiba-tiba ada bau kayak gini. Aku juga sering merinding kalau pas di dapur sendirian mas, keluh Ria. Mana anak kita itu juga jadi sering rewel, nangis. Pokoknya tantrum terus mas, aku gak betah kayak gini terus. Yoyo diam saja. Sejujurnya ia juga merasakan keanehan itu beberapa hari ini. Tapi ia tak ingin membuat istrinya semakin takut. Ya udah, kamu banyak berzikir aja, saran Yoyo kepada istrinya. Sudah kalau zikir mas, bukan hanya itu loh. Aku juga sering lihat sekelebat bayangan gitu di rumah ini. Aku gak mau loh mas, kalau anak kita sampai kenapa-napa. Selesai berkata seperti itu, mendadak anak Yoyo yang paling kecil menjerit dan menangis kencang. Menangisnya itu tidak wajar, karena bayi itu terdiam saat digendong ke halaman. Waktu itu anak Yoyo yang paling kecil itu masih bayi, dan anak yang pertama itu usia 5 tahun. Begitu masuk rumah lagi, ia akan menangis menjerit-jerit lagi. Udah deh mas, kita pindah aja deh. Kasihan anak kita ini loh. Ya udah, sebaiknya malam ini kamu dan anak kita menginap saja di rumah bapak, biar aku di sini. Maka berangkatlah Yoyo mengantar anak dan istrinya ke rumah orang tua Yoyo. Sesampai di sana, Yoyo menceritakan perihal gangguan di kontrakannya kepada bapaknya. Ternyata bapaknya si Yoyo ini mengetahui semuanya. Dan dia berkata, kalau kuntilanak atau jin apapun itu memang kiriman seseorang untuk mengusir kalian. Bagaimana kalau kita ikat saja makhluk itu selamanya di rumah itu? Geram paman Yoyo yang disetujui oleh Yoyo. Malam itu juga dengan ditemani bapaknya, Yoyo kembali ke kontrakan. Memang pamanku ini dengan seizin Allah punya kemampuan untuk mengatasi gangguan jin. Namun tidak semua orang tahu karena memang kemampuan itu dirahasiakan. Setelah dikontrakan, mereka mulai meruqyah rumah itu hingga jin pengganggu itu menyerah. Kamu memang diperintahkan untuk tinggal di sini kan? Kalau begitu tinggallah selamanya di sini, ujar paman sambil mengikat jin itu dengan tanah di rumah kontrakan itu. Tak lama setelah itu, Yoyo membatalkan niatnya membeli rumah itu. Si pemilik kontrakan itu pun mafhum. Dan Pak Mur tadi langsung membeli rumah kontrakan itu. Padahal Yoyo belum keluar dari sana. Beberapa bulan setelahnya kontrakan itu urung dijadikan kos-kosan. Pak Mur pun juga tidak bisa menjual lagi rumah itu ke orang lain. Entah apakah jin itu sebabnya, wallahualam bisawabi. Sekian dulu dan terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini.